Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Bu Leni. Bu Linda sedang sibuk apa sekarang? Oh, kebetulan cuma ini sedang ngoreksi tugasnya anak-anak, Bu. Ada apa, Bu Leni? Sepertinya Boleh Bu Leni minta ingin waktunya, bercerita. boleh minta waktunya sebentar Bu. Mungkin kalau Ibu ndak sibuk. Iya, Bu, silakan, silakan Bu Leni. Silakan duduk, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Linda. Kira-kira Bu Leni pengen ngomongin apa ini? Eh, Bolehkah saya sedikit bercerita dengan Ibu? Iya, silakan, Bu. Selagi ada yang bisa saya bantu, saya akan dengan senang hati membantu, Bu. Gini loh Bu Lin, saya ini sedang ada pikiran dengan salah satu anak didik saya. Oh iya, Bu. Ya, jadi Bu Leni itu sedang ada memikirkan salah satu muridnya ya, Bu. Iya. Nah, kepikiran saya di sini itu gini Bu, salah satu murid saya yang namanya Guntur, Ya, ini Bu. jarang sekali masuk sekolah. Dan dia juga tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Padahal setiap hari saya selalu mengingatkan kalau anak ini harus rajin ke sekolah, tapi kalau diingatkan itu gimana ya Bu? Anaknya itu diem aja gitu tanpa respon, bahkan kadang sempat kayak cuek gitu loh Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, ini masalahnya anak yang bernama Guntur itu ya, Bu ya. Yang nggak pernah masuk kelas, nggak pernah masuk sekolah. Kemudian dia pun kalau masuk sekolah nggak pernah mengerjakan tugas ya, Bu ya. Padahal setiap hari Bu Leni sudah Iya Bu. mengingatkan ya, Bu ya. Dan kalau Iya. diingatkan, dia diam aja, Bu. Iya, diem aja Bu. Kayak apa ya? eh Udah mungkin males atau seperti apa gitu loh Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi, Iya. sebetulnya Bu Leni ingin Guntur itu menjadi seperti apa ya Bu ya? Yang apa yang Bu Leni inginkan dari Guntur itu? Eh, saya pengennya Guntur itu rajin ke sekolah. Terus kalau ada tugas ya harus dikerjakan. Ya Sebagai Bu. guru kan saya juga bisa disebut sebagai orang tua kedua. Jadi saya punya tanggung jawab di sana bagaimana ini si anak ini mau rajin ke sekolah gitu loh Bu. Oh iya, berarti Bu Leni sama seperti guru yang lainnya Bu ya, ingin anaknya itu rajin ke sekolah, kemudian rajin mengerjakan tugas, kemudian dia berlaku Iya. seperti siswa yang lainnya ya Bu ya. Eh, Kira-kira untuk menghasilkan siswa seperti itu atau si Guntur bisa berubah menjadi seperti yang Bu Leni inginkan itu eh, ada kriteria-kriteria, Bu. Kriterianya seperti apa ya, Bu ya? Kalau setelah saya amati, sebelumnya ini saya ini Bu, tanya-tanya dulu ke teman-temannya, kenapa Guntur kok seperti ini gitu. Ya, Nah, ternyata salah satu faktor penyebabnya itu ya, Guntur itu di rumah itu sama neneknya. Jadi ya. orang tuanya itu kerja, sibuk kerja gitu loh Bu. Jadi kurang kurang dapat perhatian lah. Nah, ini harapan saya atau ke depannya Guntur ini rajin, meskipun di rumah dengan neneknya, dia punya rasa tanggung jawab untuk selalu datang ke sekolah, untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oh iya, Bu Leni. Jadi itu sebetulnya hambatan ya, Bu ya, yang terjadi Iya, di dalam kondisi kelasnya Bu Leni bersama Guntur iya Bu. tadi ya, Bu ya. Jadi hambatannya itu karena orang tuanya si Guntur itu sibuk bekerja, ayah dan ibunya, kemudian Guntur itu tinggal bersama dengan neneknya ya, Bu ya. Eh, Iya. Kalau menurut Bu Leni,
dalam menanggapi hambatan-hambatan ini, reaksinya Bu Leni bagaimana ya Bu Leni ya? Mungkin yang dapat saya lakukan, yang pertama itu saya melakukan pendekatan personal dulu kepada si anak, Ya, gimana ya, memberi motivasi mungkin, iya Bu. memberi sosialisasi bahwa sekolah itu penting dan di usia anak seusia Guntur ini memang harus perginya ke sekolah, seperti itu, Bu. Iya Bu, betul betul. Jadi Ibu Leni akan melakukan pendekatan ya Bu ya secara personal kepada Guntur sebagai anaknya Bu Leni di sekolah ini ya Bu ya. Jadi memberi motivasi gitu ya kepada Guntur, benar ya Bu ya. Iya. Jadi eh, dari kondisi ini Bu, keinginan ideal yang Bu Leni harapkan terhadap persoalan ini bagaimana Bu? Keinginannya Bu Leni Keinginan terhadap masalah masalah yang dihadapi Bu Leni dengan Guntur ini. Karena kalau saya lihat ya sama-sama masalah bagi Bu Leni dan bagi Guntur juga. Kondisi ideal seperti apa yang Bu Leni harapkan dari kejadian ini, Bu? harapan saya, Guntur ini punya kesadaran diri untuk Ya, mau rajin ke sekolah, untuk mau ya, melaksanakan kewajibannya sebagai peserta ya, didik, seperti ya. itu, Bu. Iya, Bu Leni. Iya, iya. Wah, luar biasa ya Bu Leni ya. Sudah tindakannya Bu Leni sebagai guru sangat memikirkan kondisi dari murid Ibu ini. Jadi itu ya sebetulnya keinginan ideal yang Bu Leni inginkan terhadap murid Ibu. Ya, betul ya Bu ya. Kemudian jika ada kondisi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira eh, Bu Leni bisa meminta tolong kepada siapa lagi ya Bu ya, untuk bisa membantu Bu Leni mengatasi masalah Guntur dan keluarganya ini ya Bu ya. Saya ulangi ya Bu Leni, kira-kira dengan masalah ini eh, Bu Leni bisa meminta bantuan orang lain gitu Bu. Kira-kira siapa ya yang bisa Bu Leni mintai pertolongan, mintai bantuan begitu Bu? Yang pastinya saya akan minta bantuan ke Ibu Kepala Sekolah, ke rekan sejawat untuk menangani permasalahan Guntur ini. Kemudian yang paling penting, saya harus berkoordinasi dengan orang tuanya terlebih dahulu untuk menyampaikan sikap dan perilaku Guntur ini di sekolah itu seperti apa. Jadi Bu Leni akan melakukan home visit ya Bu ya ke rumahnya Guntur, kemudian eh, berkoordinasi dengan orang tua Guntur ya Bu ya untuk mengungkapkan bagaimana sebetulnya kondisi Guntur di sekolah dan bagaimana Bu Leni ingin Guntur itu menjadi seperti teman-temannya yang rajin ke sekolah, kemudian dia pun rajin mengerjakan tugas seperti teman-temannya yang lainnya ya Bu ya, supaya orang tuanya pun sama-sama tahu kondisi Guntur seperti itu ya Bu ya. Iya, Ya, Bu. selain itu, Karena ya, iya, selain itu Bu Leni iya karena juga akan meminta bantuan ya Bu ya kepada kepala sekolah ya. iya, Mungkin Pak Kepala Sekolah kurang memahami karena Bu Leni sebagai guru kelasnya di situ dan kemudian minta masukan dari uh, teman-teman guru yang lainnya ya Bu ya. Bagaimana Bu Leni? Ada yang mau disampaikan tadi sepertinya? iya, Bu. Jadi mungkin dengan mungkin dengan saya koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, terutama dengan orang tuanya, mungkin masalah Guntur ini juga akan teratasi gitu ya, Bu ya. Ya, kita berharap seperti itu. Jadi, kira-kira karena Bu Leni tadi mengatakan bahwa ini kan kasusnya agak darurat ya Bu Leni ya. Kira-kira Bu Leni kapan akan melaksanakan rencana Bu Leni tersebut?
eee, karena ini kasusnya darurat, apa ya, sebentar lagi juga kita setelah MPLS ini kan sudah aktif lagi Iya untuk betul. pelajarannya. Nah, ini sesegera mungkin, Bu, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Harusnya tadi sih, Bu, tapi berhubung kepala sekolahnya sedang tidak ada di lokasi, jadi besok sajalah, Bu. Akan segera saya sampaikan ke kepala sekolah, kemudian saya, apa ya, berdiskusilah dengan rekan sejawat juga, gitu, Bu. Iya, itu rencana Bu Leni ya, Bu ya. Kemudian rencana Iya, Bu Leni untuk home visit ke rumahnya Guntur, menemui orang tuanya, Bu, bagaimana? Kira-kira akan eee, dilakukan kapan? sekarang hari, apa ya, hari Selasa ya, Bu, ya. Jadi, apa ya, ya hari Kamis lah, Bu, setelah saya koordinasi dengan ibu kepala sekolah, Oh, iya Bu. Jadi, biar secepatnya selesai. iya Bu, secepatnya ada solusi terhadap masalah Guntur ini ya Bu ya, menurut Bu Leni seperti itu. Iya, Eh, Selain koordinasi-koordinasi tersebut Bu, kira-kira Bu Leni punya solusi lain kah terhadap masalah ini Bu? Kalau saya simpulkan tadi, yang pertama, Bu Leni itu akan bicara dari hati ke hati ya, secara pribadi, melalui pendekatan personal kepada Guntur ya Bu ya, untuk membangkitkan motivasinya. Kemudian Bu Leni pun mau home visit ke orang tua Guntur untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga mereka dan bagaimana orang tua sebagai pendamping dalam pembelajaran Guntur di rumah, dan kemudian Bu Leni pun akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta mungkin ada masukan dari rekan-rekan sejawat gitu ya Bu ya. Mungkin ada iya. langkah-langkah lain yang kira-kira Bu Leni ingin lakukan sebagai rencana selanjutnya gitu Bu. Saya rasa untuk selanjutnya akan saya lihat dulu hasil dari koordinasi saya, Bu. Ya, Untuk berikutnya nanti setelah tahap ini baru saya putuskan lagi. ya berarti melihat Ya eh, pasti harapan saya langkah-langkah ini ya Bu ya. setelah Ya, iya, setelah ini harapan saya Guntur bisa rajin ke sekolah gitu, Bu. ya semoga ya Bu ya, karena sudah beberapa pendekatan yang Ibu lakukan untuk Guntur ini ya Bu ya. Lalu eh, sampai di tahap ini Bu, pembicaraan kita tentang masalah Bu Leni dalam mendidik Guntur ini Bu. Kira-kira apa yang Bu Leni dapatkan setelah kita ngobrol nih Bu dalam obrolan kita pada siang hari ini? Eh, Sebagai seorang pendidik, ternyata kita itu punya kewajiban untuk mengantarkan peserta didik kita menjadi anak yang baik, anak yang berkarakter, dan perhatian itu sangat penting sekali ya, Bu. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah saja diperhatikan, tapi juga di lingkungan keluarga itu sangat, apa ya, sangat mendominasi sekali. Karena tanpa dukungan dari keluarga pun, peserta didik itu akan kurang termotivasi gitu. Iya Bu, ya. Jadi dengan begitu kan kita jadi tahu kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa kalau diperhatikan. Di sekolahnya bagaimana, kita bisa mengikuti perkembangannya gitu. Iya, iya Bu, betul. Seperti yang Ibu katakan tadi, kemudian kita bercakap-cakap, sama ini Bu Leni menyampaikan masalah yang Ibu hadapi dengan murid Ibu tadi. Bagaimana rasanya ini Bu, setelah Ibu ngobrol nih sama saya? Rasanya gimana ya, Bu? Sudah tadi tuh nyesek banget gitu loh, Bu. Dan sekarang setelah saya ngobrol dengan Bu Linda, alhamdulillah sudah agak longgaran, sudah enak, nyaman. Sepertinya saya sudah, apa ya, untuk kedepannya itu saya yakin harus mengerjakan ini gitu, Bu. Terima kasih sekali ya Bu Linda untuk waktunya, untuk
sudah mau saya ajak sharing. Iya Bu, sama-sama. Semoga kita saling bisa menjadi berkat buat orang lain ya Bu ya. Jadi rencana Ibu untuk melaksanakan aksi Ibu ini dalam minggu ini berarti ya Bu, seperti yang Bu Leni katakan tadi ya Bu ya. Oke Iya. Bu Leni, baik dan terima kasih banyak Bu Leni mau berbagi kisah dan membuka hati untuk ngobrol sama saya ya Bu ya. Saya doakan Sama-sama Bu semoga Linda. aksi yang akan Bu Leni lakukan ke depannya berhasil baik dan kemudian Guntur uh, bisa baik ya Bu ya. Jadi ada hasilnya bahwa Guntur bisa masuk ke sekolah, kemudian Guntur bisa apa ya mendapatkan hasil yang baik lah di sekolahnya. Uh, Baik Iya Bu Bu. Leni, nanti kita ketemu lagi ya. Kita cerita bagaimana progres Bu Oh Leni terhadap iya. apa yang sudah Bu Leni lakukan untuk Guntur ya Bu Leni. Terima kasih sekali Bu Linda sudah meluangkan waktunya. Sampai Iya, ketemu di lain waktu ya Bu. ya saya tunggu ya Bu Leni Saya bagaimana tak ceritanya melanjutkan ya. tugas saya dulu. Ya, sama-sama. Ya, Silakan. siap. Selamat Terima kasih. melaksanakan tugas. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Sama-sama.